Pak Rizan Setiadi. Ia adalah salah satu petani tebu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Awalnya, pria lulusan S1 Teknik Industri Universitas Brawijaya ini tidak menyangka akan menjadi petani tebu. Tapi karena ketekunan dan keuletannya dalam belajar bertani mulai dari nol, Pak Rizan kini sukses mengelola kebun tebu seluas 300 hektar. Awal mula saya jadi petani tebu itu memang karena terpaksa sih. Karena terpaksa, tidak ada, mau cari pekerjaan lain tidak ada. Jadi berawal dari paman saya yang bekerja di petani tebu, jadi saya ikut terjun di sana, belajar dikit-sedikit, nyewa 2 hektar, 3 hektar, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa mengelola 300 hektar lebih. Setelah saya pelajari, ternyata petani tebu ini enak sekali kalau menurut saya. Pertama, tebu ini tidak punya penyakit, lain dengan padi atau jagung atau lombok gitu ya. Terus memang kendala utama ya di permodalan. Cuma alhamdulillah lambat laun sekarang kan perbankan, ya BTP juga mengkucurkan kredit lebih besar lagi ke petani. Jadi alhamdulillah hampir semuanya petani sekarang sudah hidupnya enak. Yang dulu awalnya mungkin dianggap dipandang sebelah mata sama orang, tapi sekarang banyak yang sudah lahannya, banyak yang dulunya nyewa sekarang udah bisa jadi lahannya sendiri gitu Pak. Setiap petani memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola perkebunan tebu. Faktor cuaca dan alam serta harga pupuk tentu sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Belum lagi masalah harga jual komoditas saat panen tiba. Kini, petani tebu seperti Pak Rizan ini tak perlu lagi khawatir akan gagal panen atau merugi. Ini berkat kolaborasi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dengan para petani tebu rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilisasi harga sehingga petani sejahtera. Alhamdulillah untuk bantuan dari PTPN ini, di wilayah-wilayah saya itu kan ada PPL, penyuluhnya istilahnya. Kalau mungkin bahasa pabriknya itu Sindar atau KKW gitu kan. Itu yang membantu kami untuk kadang bisa kita kurang pupuk dibantu untuk nyari pupuk, kurang dana dibantu untuk peminjaman dana kredit gitu. 10 tahun lalu itu petani itu tidak ada artinya. Jadi petani yang butuh pabrik. Tapi kalau sekarang ini pabrik yang butuh petani. Jadi petani juga berlomba-lomba untuk memperbaiki tanamannya biar lebih bagus lagi. Pak Rizan merupakan salah satu contoh petani tebu yang sukses di wilayahnya. Petani tebu seperti Pak Rizan inilah yang menopang industri gula di Indonesia. Pasokan bahan baku tebu yang memadai dan berkualitas baik menjadi modal utama dalam proses pengolahan di pabrik gula. Salah satu pabrik gula tempat Pak Rizan mengirim hasil panennya adalah pabrik gula Jatiroto di Lumajang, Jawa Timur. Di pabrik gula inilah awal mula berkembangnya industri gula di tanah air. Cerita menyebarnya pembangunan pabrik gula di Indonesia dimulai dari awal abad ke-20. Ketika itu, teknologi mulai diimplementasikan di dalam bisnis gula dengan dibangunnya pabrik gula Jatiroto di Lumajang pada tahun 1908. Tahun 1912 dibangun pabrik gula Gempol Krep di Mojokerto dan pabrik gula Ngadirejo di Kediri. Ketiga pabrik gula yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini sudah menerapkan teknologi terbaru di zamannya. Sejak saat itu, industri gula terus tumbuh di tengah dinamika tekanan Perang Dunia ke-1. Tahun 1930 merupakan puncak kejayaan industri gula di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Ketika itu, rata-rata produksi di Pulau Jawa dengan luas areal 196.000 hektar mampu menghasilkan 2,9 juta ton gula dengan tingkat produktivitas 14,7 ton gula per hektar per tahun. Namun, tahun 1930 sebagai puncak prestasi industri gula sekaligus justru menjadi titik balik jatuhnya industri gula akibat krisis ekonomi yang dikenal sebagai Great Depression. Ketika itu, 2/3 pasar industri gula Hindia Belanda bergantung pada pasar ekspor. Dampaknya,
gudang-gudang persediaan menjadi penuh karena ekspor terhambat. Pada tahun 1935, dari sekitar 180 pabrik gula yang ada, hanya tersisa 30 pabrik. Sejak saat itu, industri gula di Pulau Jawa mengalami penurunan, bahkan tidak mampu bangkit kembali hingga saat ini. Tahun 1930, Indonesia atau Hindia Belanda menjadi net eksportir gula terbesar kedua dunia setelah Kuba, namun berbalik menjadi net importir di tahun 1967. Untuk memperbaiki produktivitas industri gula, di tahun 1975 dikeluarkanlah Inpres nomor 9 tentang tebu rakyat intensifikasi atau TRI yang mengubah secara total model bisnis industri ini. Sebelumnya, pabrik gula menanam tebu di lahan yang disewa dari petani, berubah menjadi petani menanam tebu di lahan sendiri. Ternyata, program tersebut gagal dan justru semakin memerosotkan produktivitas perkebunan tebu. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, PTPN hadir sebagai instrumen negara. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi eksistensi BUMN serta tata cara pengelolaannya agar dapat beroperasi secara efisien dan transparan sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakat. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, PTPN melakukan restrukturisasi dengan membentuk holding yang memiliki 13 anak perusahaan di bidang perkebunan. Kehadiran PTPN semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, di mana pemerintah menetapkan program strategis nasional, yaitu Program Revitalisasi Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dilakukan oleh PTPN melalui integrasi grup PTPN. Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mendorong PTPN juga fokus pada perkebunan tebu agar bisa menghasilkan gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita melakukan transformasi PTPN itu dimulai tahun 2020, awal tahun 2020. Persisnya sejak Kabinet Indonesia Maju. Jadi atas pengarahan dari Pak Erik waktu itu, PTPN kan sejarah PTPN itu dulu kan kurang bagus, kinerja operasional keuangan, terus beliau memberikan arahan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan, dan itu dimulai tahun 2020. Dalam perjalanannya arahan dari pemegang saham Pak Menteri itu kita terjemahkan dalam langkah konkret, dan hasilnya sampai dengan saat ini PTPN mengalami perbaikan operasional, finansial, tata kelola, dan juga profitabilitas yang meningkat. Itulah yang kita lakukan. Jadi nanti dengan terbentuknya 3 subholding, maka konsolidasi dari sumber daya masing-masing subholding itu kita kolaborasi dengan subholding yang lain. Contoh, kelapa sawitnya supporting itu nanti dikelola oleh Palmco. Sehingga di Palmco yang selama ini dianggap perusahaan-perusahaan yang tingkat kesehatan lebih bagus, nanti bisa menggunakan sumber dananya, sumber keuangannya untuk mempercepat rehabilitasi di sawitnya supporting. Kemudian di Sugerco itu sekarang menangani 36 PG, fokus hanya PG aja. Dengan dia fokus seluruh Indonesia satu manajemen, maka sistem dan tata kelolanya satu, standar, dan itu efisiensinya meningkat. Pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN 3 mengumumkan penggabungan 13 perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara menjadi 2 subholding, yakni Palmco dan Supportingco, menyusul pembentukan Sugerco pada tahun 2021. Pembentukan subholding tersebut merupakan implementasi dari Program Strategis Nasional atau PSN yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi. Pembentukan 3 subholding tersebut mendukung ketahanan pangan, di mana Palmco akan meningkatkan hilirisasi produk-produk kelapa sawit. Supportingco akan menjadi pengelola aset perkebunan unggul, termasuk mengelola lahan tebu, dan Sugerco akan merevitalisasi industri gula nasional dan meningkatkan produksi gula nasional.
Dengan kondisi areal perkebunan dan pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini menjadi dorongan positif PT SGN dalam mengembangkan bisnis serta mendukung terwujudnya swasembada gula konsumsi di tahun 2028 dan swasembada gula industri di tahun 2030. Dengan target pada tahun 2028 yaitu luas lahan 357.000 hektar, produktivitas tebu 87 ton per hektar, rendemen 8,05%, dan produksi gula sebanyak 2,15 juta ton. Jadi pemerintah mencanangkan tercapainya swasembada gula. Yang pertama untuk gula konsumsi di tahun 2028 dan kedua gula total di tahun 2030. Nah, secara khusus untuk gula konsumsi itu memang ditugaskan kepada PTPN Group. Dalam hal ini adalah PT Sinergi Gula Nusantara. Nah, tentu saja dengan penugasan seperti itu, kami kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi agar nanti swasembada gula konsumsi bisa tercapai. Nah, bagaimana caranya? Kami membangun kemitraan, kami bekerja sama dengan BUMN lain. Dalam hal ini adalah pupuk, kemudian perbankan dan asuransi, mengelola yang disebut program makmur. Jadi program makmur itu ikut menyediakan kebutuhan pupuk dan sarana produksi lain bagi petani sehingga ada jaminan ketersediaan dan juga ada jaminan asuransi ketika terjadi gagal panen ataupun nanti gagal bayar. Nah, inilah yang kemudian juga bisa mendorong perluasan tebu petani. Saat ini, PTPN melalui PT SGN sedang menjajaki peluang melakukan kerjasama operasi atau KSO dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan industri gula di Indonesia. PT SGN akan melakukan inisiatif strategis untuk mendukung terwujudnya swasembada gula nasional dengan cara mengefektifkan pabrik gula melalui pembangunan dan revitalisasi pabrik dan perbaikan skema bagi hasil dengan petani. Strategi perluasan areal tebu yang akan dilakukan bersama BUMN lain adalah dengan membangun food estate di Merauke melalui skema joint venture. Sedangkan Supporting Co atau PTPN 1 akan melakukan inisiatif strategis untuk mendukung terwujudnya swasembada gula nasional melalui perluasan areal, perbaikan kultur teknis atau sistem irigasi, pembangunan embung-embung, perbaikan bibit, serta penerapan operational excellence. Kalau kita industri gula dibandingkan dengan kelapa sawit, kita PTPN aja ya. PTPN itu kalau untuk kelapa sawit itu udah perintis di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi perkebunan pertama di dunia kelapa sawit itu di PTPN, tempatnya di Sumatera Utara. 100 tahun yang lalu, kelapa sawit itu produktivitasnya itu paling 3 sampai 3,5 ton CPO per hektar. Sekarang kami punya udah 5 ton. Tapi kalau cerita tebu, kita ngenes. Kita itu merasa sedih karena tebu itu dulu 100 tahun yang lalu sejarahnya Pulau Jawa atau Hindia Belanda itu menjadi salah satu kiblat pertebuan atau pergulan dunia ya, dan pusat kejayaan, pusat keunggulan tebu di Pulau Jawa itu di tempat kita berdiri ini. Ini namanya Kebun Jatiroto di Kabupaten Lumajang. Itu sebagai pabrik gula termodern di zamannya, pabrik gula yang menjadi kiblat seluruh dunia. Di sini tempatnya. Dan ketika itu produktivitas kebun ini 1 hektarnya bisa 20 ton. Untuk memperbaiki capaian operasional tebu, PTPN melakukan beberapa langkah strategis, baik di on-farm maupun off-farm. PTPN Group pada tahun 2022 telah bersinergi dengan Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC untuk merealisasikan program Makmur dengan target penyerapan pupuk oleh 20.000 petani dari masing-masing perusahaan perkebunan. Program Makmur merupakan program Kementerian BUMN untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman, terutama tebu, guna mencapai target swasembada gula pada 2028. Kerjasama antara SGN dan Petrokimia Gresik merupakan contoh sinergi positif antara BUMN untuk mendukung kemajuan sektor perkebunan tebu dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Dengan kepastian kebutuhan pupuk dan program pendampingan yang komprehensif, para petani tebu mitra SGN di Gresik optimis dapat meningkatkan hasil panen dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Luar biasa, kami sangat berterima kasih pada teman-teman di PTPN karena kita satu tujuan ya, bagaimana kita pertama meningkatkan produktivitas tebu ya untuk menjadi gula, dan kita juga punya keinginan yang sama, yaitu bagaimana kesejahteraan petani bisa meningkat, khususnya petani tebu di sini. Ini sangat berperan penting dan strategis, sangat vital ini. Untuk apa? Untuk bisa menyerap produk dari petani, tapi di sisi lain bagaimana produktivitas bisa meningkat. Nah, ini kami berkolaborasi dan alhamdulillah ini petani tebu sangat antusias untuk program yang kolaborasi yang ada dari kami. Dan tidak hanya kami saja, tidak hanya dari Petrokimia Gresik, anak perusahaan pupuk Indonesia, dengan SGN sebagai anak perusahaan di holding perkebunan, kami juga dengan perbankan, kemudian juga ada dengan perusahaan asuransi ya, dan juga pemerintah daerah setempat itu sangat antusias untuk melaksanakan juga mensupport kegiatan bersama ini dalam paket program makmur. Produk yang ada di dapur inilah salah satu rangkaian panjang kerja keras mulai dari para petani tebu, pabrik gula, dan PTPN yang menaungi semua rantai produksi industri gula. Hasilnya, setiap rumah tangga di Indonesia memiliki persediaan gula di dapurnya. Ini menjadikan konsumsi gula rata-rata orang Indonesia per kapita per tahun sebanyak 11,09 kg. Menurut Badan Pangan Nasional, tahun 2023, masyarakat Indonesia membutuhkan 3,4 juta ton gula setahun. Sedangkan produksi dalam negeri masih berada di angka 2,6 juta ton per tahun. Untuk menutup defisit ini, pemerintah memang masih memerlukan bantuan impor. Namun, pemerintah melalui PTPN terus berupaya agar target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 bisa terpenuhi. Selain jumlah terobosan yang telah dilakukan PTPN untuk meningkatkan industri gula tanah air, tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan spin-off 36 pabrik gula milik 7 anak usaha PTPN Group, yaitu PTPN 2, PTPN 7, PTPN 9, PTPN 10, PTPN 11, PTPN 12 dan PTPN 14, dan 2 cucu perusahaan yakni PT Buma Cima Nusantara dan PT Industri Gula Glenmore ke dalam PT SGN. Untuk meningkatkan efektivitas pabrik PT SGN berupaya merevitalisasi pabrik gula, yakni menggunakan mesin-mesin dan teknologi paling modern seperti yang terdapat di pabrik gula Glenmore. Dengan segala fasilitas yang sangat memadai ini, pabrik gula Glenmore pun direncanakan menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia dengan produksi hingga 54.000 ton setahun. Pabrik-pabrik gula yang beroperasi maksimal seperti inilah yang didorong PTPN untuk membantu memenuhi pasokan demi swasembada gula. Salah satu strategi untuk memastikan tercapainya program swasembada gula, PTPN perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di kebun tebu, baik itu petani tebu maupun sinder atau pengawas perkebunan. Petani tebu perlu diberdayakan melalui standarisasi kompetensi, peningkatan produktivitas, optimalisasi manajemen melalui mekanisasi, peningkatan kualitas mutu tebangan, dan percepatan bongkar ratun merupakan faktor kunci wujudkan swasembada gula. Sedangkan, sinder atau pengawas perlu memiliki kompetensi dalam penerapan operational excellence sehingga bisa memastikan kebun dikelola dengan baik dan dapat mendampingi pekerja kebun dalam pengetahuan bercocok tanam. Ini seperti yang dilakukan oleh Dika Pratiwi Putri. Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini kini bekerja di Kebun Lumajang HGU 1 PTPN 1 Regional 4. Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan para petani tebu melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saya bertugas untuk mengontrol dan mengawasi budidaya tanaman mulai dari tanam hingga panen. Gitu. Isinya mengawasi dan mengontrol. Untuk mulai dari
proses tanam, jumlah orang yang harus dikerjakan, jumlah luasan, dan strategi untuk membongkar ya, strategi untuk kita harus menata mulai dari tanaman pertama, keperasan pertama, keperasan kedua, hingga keperasan ketiga gitu. Karena kan tugasnya Sinder tuh ada 3 ya, atau asisten manajer tanaman itu ada 3, kualitas, kuantitas, sama kapabilitas. Ya kalau kualitas itu kualitas pekerjaan, mutunya harus baik, sesuai standar. Kalau kuantitas itu jumlah yang harus saya selesaikan sesuai dengan target, karena ada target yang diberikan dari perusahaan. Nah, saya harus bekerja sesuai dengan itu, target yang diberikan. Dan kapabilitas itu saya sebagai asisten manajer itu bisa memanajemen SDM yang ada, nggak cuma manusia tapi juga alam, lingkungan sekitar gitu. Orang-orang seperti Dika inilah yang ikut membantu meningkatkan kemampuan para petani tebu agar mendapatkan panen yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan bahan produksi gula. Dalam rangka merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, PTPN mencanangkan program pilot project 1 hektar lahan mampu menghasilkan 8 ton gula. Selama ini, per hektar hanya mampu menghasilkan 5 ton gula. Untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih maksimal, PTPN menargetkan agar setiap hektar lahan tebu bisa menghasilkan 8 ton gula per hektar. Jadi kita bicara, kemudian PTPN ini melakukan transformasi itu kan banyak PR yang kami kerjakan. Beberapa terakhir ini kan sudah mulai yang proyek PR-PR besarnya, ya kan, dari mulai transformasi organisasi, tata kelola, kemudian operasional, sudah mulai baik. Maka saya akan fokus kepada beberapa elemen, beberapa substansi seperti masalah di tebu, masalah di kopi, masalah di teh, di karet. Jadi kaitannya dengan tadi yang disampaikan masalah pokok dari tebu ya, terutama tebu dulu ya. Itu ternyata adalah bagaimana tebu itu bisa ditanam dengan tata kelola atau dengan kultur teknis standar. Disiplin kultur teknis itu saja sebenarnya, dan beberapa faktor yang menyangkut PTPN dulu masalah pendanaan. Sekarang nggak ada isu pendanaan, kita udah bisa. Maka setelah itu nggak ada isu lagi. Jadi kuncinya di pertanian tebu ini adalah kultur teknis yang benar. Tentu nantinya pabrik gula juga harus diperbaiki. Tapi yang pokok bukan pabrik gula sebenarnya, tapi bagaimana tebu varietasnya tidak harus varietas yang baru, varietas yang ada aja dikelola dengan benar, dipupuk yang benar, dikasih air yang benar. Sebenarnya ini ilmunya nggak ilmu canggih-canggih. Di samping itu, PTPN melalui PT Energi Agro Nusantara atau PT Enero melakukan kolaborasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk mengembangkan sumber energi alternatif, yaitu bioetanol E5. Pada akhirnya, setelah berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan, target produktivitas gula sebesar 10 ton per hektar adalah suatu keniscayaan untuk mencapai swasembada gula nasional. Cerita panjang PTPN dalam mendorong terwujudnya swasembada gula dan kesejahteraan petani tebu, sekaligus kelangsungan usaha pabrik gula, tak lepas dari kiprah BUMN yang paling besar jumlah karyawannya ini. Skala yang besar ini tentu merupakan tantangan tersendiri dalam memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang telah ditentukan. Selain itu, dukungan para stakeholder, termasuk Kementerian BUMN, juga menjadi penentu mendorong PTPN mencapai target sesuai harapan. Saya merasa beruntung 5 tahun terakhir itu, 4 tahun terakhir Pak Menteri itu concern, beliau itu concern masalah kolaborasi dan kaitannya dengan masalah pangan. Jadi kolaborasi sudah lama beliau inisiasinya. Terus yang saya ikuti aja sudah 3 tahun. Itu program kolaborasi tadi. Program Makmur itu programnya dicetuskan oleh Pak Menteri. Program Makmur itu turunannya bukan yang tebu aja, di jagung ada, di kopi ada, dengan PMO kopi. Intinya adalah bagaimana BUMN, di dalam BUMN itu ada subsektor macam-macam, ada yang
yang pendanaan atau financing seperti Himbara, ada produsen pupuk seperti Pupuk Indonesia dan turunannya, ada pupuk PKT, pupuk Petromia Gresik, ada yang menangani masalah off-taker kayak PTPN yang punya pabrik, RNI, Bulog, ada juga asuransi yang perlu membackup ketika petani gagal panen, jangan sampai kreditnya harus menjadi beban petani. Lah itu oleh beliau dikemas dalam bentuk program makmur. Lah tujuannya apa? Secara korporasi, BUMN ini kan punya tugas dua, cari untung dan agent of development. Untung udah pasti, ya kan? Pasti kan dengan ada kegiatan pupuk, menjual pabrik pupuk, menjual pupuk kan ada margin. Himbara menyalurkan kredit kan ada biaya kredit, ada bunga kredit dan sebagainya. Jadi secara bisnis menguntungkan, tapi secara keberpihakan petani itu juga bisa terwujud. Karena petani persoalannya itu kemarin-kemarin itu cari pupuk susah. Pupuk subsidi hampir pasti susah. Sementara pupuk komersial nggak ada pendanaan. Dengan adanya program makmur, itulah kolaborasi antara PTPN dengan BUMN lain dalam rangka mendukung petani. Jadi itu kolaborasi yang bagus, secara korporasi visible, secara ekosistem membantu secara nasional petani untuk memberikan. Tak mudah memang menakodai perusahaan yang mengelola hampir 1,2 juta hektar lahan. Ini setara dengan 20 kali luas Jakarta. Sebagai Direktur Utama Holding PTPN yang telah berkecimpung di dunia perkebunan sekitar 40 tahun ini, Bapak Muhammad Abdul Ghani berusaha memimpin perusahaan dalam bertransformasi tidak hanya untuk kesejahteraan korporat, tetapi juga para petani tebu, pekerja perkebunan, dan karyawan pabrik gula beserta keluarga mereka. PTPN berharap seluruh masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui kiprah perusahaan milik negara ini untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia dan membantu menciptakan kestabilan pangan dan kebutuhan pokok di Indonesia. Slogan Gateway to Infinity, kita hadirkan PTPN sebagai gerbang yang tak terbatas bagi kemakmuran bangsa.